Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Warta Jemaat Lisan Minggu tanggal 18 April 2021. Yang pertama, pemahaman Alkitab online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan pada GKI Purworejo Selasa 19 April 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Bajem Celapar pada hari Rabu 20 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Setia Menjadi Anak-anak Allah. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp khusus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dan ingin mengikuti PA, dapat menghubungi Penatua Kesya atau Ibu Iin. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda akan diadakan secara online dan onsite pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja dan pemuda. 3. Persembahan. Pada hari ini ada 2 kantong persembahan yang akan diedarkan, persembahan kantong hitam untuk gereja dan persembahan kantong merah akan dipergunakan untuk saudara-saudara kita di NTT dan akan disalurkan melalui tim GKI SW Jateng. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Demikian warta lisan hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Jika engkau mendengar panggilannya hari ini, datanglah dan jumpai Dia. Kami datang untuk berjumpa dengan Dia yang memberi hidup bagi kami. Jika engkau melihat tangannya terbuka untukmu hari ini, datanglah dan jumpai Dia. Kami datang untuk berjumpa dengan Dia yang bangkit dari mati untuk kami. Jika engkau merasakan dekapan kasih-Nya untukmu hari ini, datanglah dan jumpai Dia. Kami datang untuk berjumpa dengan Dia yang memberi damai di dalam hidup kami. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih, ketika Allah mengasihi kita,
kasih-Nya bukan sekedar wacana. Ia mengasihi kita dengan segenap kekuatannya, bahkan sampai memberi seluruh hidupnya buat kita. Ia begitu mengasihi kita sehingga Ia bukan hanya sekali mengangkat kita dari keterpurukan kita, melainkan setiap hari memberi pertolongan bagi kita. Sama seperti Ia berkali-kali menampakkan dirinya kepada para murid, Ia pun berkali-kali menyapa dan meneguhkan kita. Karena itu saudara-saudara, hari ini pun kita mau belajar untuk sungguh-sungguh menghidupi kasih yang demikian. Kasih yang bukan sekedar wacana. Kita mau belajar untuk hidup di dalam pertobatan dan pengampunan. Pertobatan dan pengampunan yang bukan sekedar wacana. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergetar pada Yang Maha Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergetar pada Yang Maha sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa besar untuk kami. Kasih yang sungguh nyata, kasih yang Engkau lakukan dan mampu kami rasakan. Tuhan, melihat kesetiaan kasih-Mu, kami menyadari kelemahan dan kerapuhan kami. Ada banyak kali ketika kami beribadah, kami datang kepada Tuhan di dalam penyesalan. Kami berjanji untuk berubah. Kami berjanji untuk memiliki hidup yang lebih baik. Kami berjanji untuk lebih bersabar menghadapi orang-orang di sekitar kami, mengasihi keluarga kami, membagikan kasih Tuhan bahkan untuk tetangga kami, bahkan untuk orang-orang yang tidak kami kenal. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali janji itu tidak kami tepati. Ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami kembali dikuasai oleh keegoisan kami. Terkadang kami lupa dengan apa yang kami katakan kepada Tuhan. Terkadang kami ingat, tetapi kami tetap memilih untuk mengutamakan keinginan pribadi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ini adalah makhluk yang rapuh, yang sering kali gagal. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap mengulurkan tangan Tuhan kepada kami, mengajak kami untuk bangkit dari kesalahan kami. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, mau menyambut uluran tangan Tuhan.
bangkit bersama-sama dengan Tuhan, dan belajar lagi untuk mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan teguhkanlah langkah kami. Inilah doa kami, dengan diri kami sebagaimana adanya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sambut anugerah Tuhan. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam damai Kristus. Kita katakan, dulu ku tertindih dosa, tetapi sejak tangan Yesus menyentuhku, diriku diubah olehnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami siap untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, dipulihkan sepenuhnya oleh Tuhan, dan menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, bentuklah kami dan arahkanlah hidup kami. Kami mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 36 sampai 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 48. Dalam bacaan ini menceritakan kepada kita bahwa ketika para murid sedang bercakap-cakap, dan apa itu yang dicakapkan, yaitu tentang kebangkitan Yesus, termasuk Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan sebagainya. Tiba-tiba Yesus datang di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, melihat kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba ini, maka para murid terkejut dan menjadi takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Sebab apa? Yang namanya daging itu tidak pasti ada tulangnya, ya. Dan hantu itu tentu tidak punya daging dan juga tulang, gitu. Namun demikian para murid masih ragu-ragu, masih dalam suasana walaupun heran, masih dalam suasana takut juga. Makanya Tuhan Yesus lantas bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Lantas mereka memberikan sepotong ikan goreng kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya memakannya. Dan setelah memakan ikan goreng itu, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lantas Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Lantas Tuhan Yesus juga berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Inilah cerita yang baru saja kita baca bersama-sama. Sekarang pertanyaannya, apa ini maknanya bagi gereja, bagi kita semuanya? Menurut saya, saudara kalian, ya, di sini tadi dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya kita sebagai orang percaya harus menyaksikan, menceritakan kepada semua orang, ya, bahwa Yesus telah bangkit. Dan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada mereka. Tetapi menurut saya, sebelum kita semuanya bercerita tentang pertobatan dan pengampunan dalam Yesus sehingga selamat, maka di dalam diri kita harus ada suatu perubahan. Dan itulah yang dimiliki oleh siapa? Petrus, Simon Petrus. Dulu Simon Petrus pernah berbuat salah terhadap Tuhan Yesus, menyangkal, ya, terhadap Tuhan Yesus. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami suatu perjumpaan, apalagi Tuhan Yesus mau datang kepada Simon Petrus, akhirnya di dalam diri Simon Petrus ada perubahan, ada pertobatan, lantas ada suatu keberanian sehingga bercerita tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekalian, ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu pemuda Billy namanya. Billy ini ketika umur 17 tahun baru bertobat. Karena apa? Ketika ada KKR, kebaktian kebangunan rohani waktu itu, yang diadakan oleh pendeta Mordecai Ham, dia datang. Nah, setelah datang, dia mulai tertarik, tetapi masih ragu-ragu. Ya, lantas setelah khotbah, sang pendeta ini lantas mengatakan, mari saudara-saudara, siapa yang mau bertobat silakan maju di depan mimbar ini. Nah, Billy juga maju bersama temannya Grady Wilson, maju. Nah, saudara mau tahu setelah itu apa yang dikatakan oleh Billy ini? Dia mengatakan, saya seakan-akan berada di luar kegelapan. Saya melihat cahaya matahari menembus lapisan awan. Saya mengalami suatu sukacita. Saya mengalami suatu kelahiran baru. Dan mulai saat itu, ya tentu melalui proses belajar juga, ya. Setelah itu Billy Graham ini menjadi pengkhotbah yang luar biasa, yang mendengarkan jutaan orang, puluhan juta orang. Tetapi yang menarik adalah beberapa ribu orang di antara mereka percaya menerima Tuhan Yesus. Jika orang-orang yang menerima ini yang dulu mentalnya rusak, ya, banyak melakukan kejahatan, perampokan, pembunuhan, bertobat, tinggalkan itu semuanya dan menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Dari situ kita melihat ada kesamaan antara Petrus dengan Billy Graham. Ada pertobatan, ada perubahan, lantas ada keberanian untuk bertindak.
Lah demikian juga kita. Kalau gereja kita mau mengalami suatu pertumbuhan dan juga tentu gereja yang sehat, maka ada seorang ahli yang mengatakan, ya kita memang harus ada apa? Harus ada pribadi-pribadi yang sehat, yang mempunyai dampak di antara satu dengan yang lain. Artinya pribadi-pribadi yang sehat ini mempunyai belas kasihan, welas asih, suka menolong, saling menopang, berbagi satu dengan yang lain, sehingga di dalam komunitas itu merasakan betul-betul arti aku di dalam komunitas yang baru, yang sudah lahir baru, yang sudah menerima pengampunan ini. Itu di samping itu di dalam dirinya siap untuk mengalami suatu perubahan-perubahan. Gereja kalau tidak siap dan tidak mau merangkul akan perubahan, akan menjadi gereja yang mandek. Seperti saat ini, tidakkah kita sebenarnya sedang melihat perubahan? Dulu sebelum COVID kita tidak mengalami kebaktian semacam ini. Saya khotbah di rumah sendiri, tetapi diterima oleh semua anggota jemaat GKI Projo dan bakal jemaat Celapar. Tetapi inilah suatu perubahan, tidak apa-apa. Semua ada di dalam manembah kepada Tuhan, ada di dalam komunitas. Ya. Nah sekalian, itu contoh-contoh dari suatu perubahan. Nah sekalian, Epictetus seorang filsuf itu mengatakan kepada kita, kamu jangan memamerkan apa yang telah kamu baca. Jangan kamu ngomong tentang hal-hal yang sudah kamu mengerti. Sebab apa? Kambing itu, domba itu, tidak akan memuntahkan rumput yang sudah ditelannya, yang sudah dimakannya. Tetapi rumput ini akan dicerna, akan diolah sehingga bisa mengeluarkan menjadi bulu-bulu yang indah dan menumbuhkan juga mengeluarkan susu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, dan ini Epictetus ini memberikan teguran kepada kita. Jangan kita itu hanya ngomong tentang masalah pertobatan, pengampunan, tetapi diri kita sendiri tidak mengalami hal pertobatan dan suatu perubahan. Jadi sekalian, adalah baik kalau kita senantiasa, kadang-kadang kita harus merenung diri, mengevaluasi diri, sejauh mana aku mengalami suatu pertobatan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang jahat harus kita tinggalkan. Seorang ibu kepala sekolah kan ada pekerjaan, tidak pulang, tetap berada di kantor. Nah, setelah keluar melihat Amin beserta dengan teman-temannya. Lantas ibu kepala sekolah ini bertanya, sedang apa kamu Amin bersama-sama dengan temanmu? Saya sedang mencari burung, Bu. Oh ya, bagus mencari burung. Coba kalau kamu mencari burung ke sini, itu mangga itu kamu keluarkan. Apa yang terjadi? Mereka semuanya menjadi malu. Karena apa? Sebelumnya mereka semuanya, Amin CS ini pernah ditegur oleh ibu kepala sekolah supaya tidak mencuri mangga. Dan dia bertobat. Mereka semuanya bertobat, tetapi masih melakukannya. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa ini, kalau sudah mendapatkan pengampunan karena kita bertobat, menyesali dosa-dosa kita, tidak melakukan lagi. Jadi hidup hidup baru dan hidup dalam keteladanan. Kalau kita memiliki hidup dalam keteladanan, saudara kalian, maka kalau kita ini bicara kita itu didengar, dipercaya. Tetapi kalau kita tidak memiliki hidup dalam keteladanan, apapun yang kita bicarakan, walaupun kita pandai bicara, tentu tidak akan tidak akan diterima oleh orang lain.
Kita tentunya semuanya menginginkan gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Tetapi mari kita harus sungguh-sungguh bertobat, menerima pengampunan, hidup dalam perubahan, pembaharuan, dan suatu kehidupan yang baru, ya, sehingga berdampak kepada orang lain. Semoga hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Sama seperti para murid, ia membutuhkan peneguhan dari Tuhan untuk dapat melangkah maju di dalam hidup mereka. Begitu pula kami, Tuhan, yang hidup di dunia ini dengan segala kerapuhannya. Kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit, membutuhkan damai dari Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa. Ajarkan kami untuk memasrahkan diri kami kepada pertolongan Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap memiliki semangat dan sukacita dan tidak mudah menjadi putus asa. Tolong kami ya Tuhan. Kami yang saat ini juga sedang berjuang untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam rasa kelelahan kami, Tuhan, kami mohonkan kekuatan. Ketika kami mulai putus asa, Tuhan ingatkan lagi tentang alasan kami bertahan, yaitu bahwa Tuhan memanggil kami, dan karena kami sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Bagi kami yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan di tempat pekerjaan kami, Tuhan tolonglah kami. Ketika ada banyak jalan yang menggoda kami kepada kecurangan, kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tolonglah kami untuk menjaga hati dan pikiran kami. Biarlah segala yang kami kerjakan boleh membawa berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan sungguh-sungguh karakter Kristus boleh kami tunjukkan di tempat kami bekerja. Bagi kami ya Tuhan yang juga akan menghadapi ujian, Tuhan tolong kami, secara khusus anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Tuhan tolong supaya setiap proses boleh membawa sukacita tersendiri. Meskipun berat, meskipun ada banyak hal yang mungkin membuat kami merasa lelah, tetapi kami percaya bahwa proses pembelajaran ini adalah proses yang baik, yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami boleh bertambah di dalam wawasan dan di dalam ketekunan.
Terima kasih ya Tuhan, bagi kami yang juga saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk pemulihan Nusa Tenggara Timur dan pemulihan saudara-saudara yang lain yang mengalami bencana. Tuhan tolong supaya di dalam setiap usaha kami menemukan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang makan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang peduli pada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita dengarkan sebagai pembimbing. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, hari ini kita juga mengumpulkan persembahan untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita di NTT melalui tim GKI Sinode Wilayah Jateng. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur untuk anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kehidupan dan memelihara kehidupan kami, dan juga yang senantiasa setia menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kehadirat-Mu. Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini dapat dipergunakan untuk pelayanan bagi gereja-Mu. Dan secara khusus ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan untuk dapat disalurkan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami musibah bencana alam. Tuhan, berkati tim dari GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang akan menyalurkan ke tempat yang mengalami kesusahan. Biarlah saudara-saudara kami yang ada di NTT boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui saudara-saudara yang juga ada di tempat yang jauh, khususnya kami yang dari Purworejo. Biarlah persembahan ini sungguh akan memberikan penguatan juga bagi mereka. Kami mau persembahkan kehidupan kami setiap hari, biarlah itu menjadi
berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit dan makan bersama dengan kita. Karena itu marilah kita pergi menjadi saksi atas semua ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan, dan memberitakan pengampunan di dalam nama-Nya. Marilah bersama kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.